Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai 8 September 2014 akan menerapkan denda derek pada parkir liar sebesar Rp500.000. Hal itu diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pengemudi yang kerap parkir sembarangan di badan dan bahu jalan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta kembali menggalakkan aturan sanksi derek dan denda retribusi bagi kendaraan yang melakukan parkir secara liar. Selama seminggu uji coba dilakukan di 5 lokasi di Jakarta, kendaraan yang parkir liar akan diderek dan dikenakan denda senilai Rp500.000. Denda akan berlipat ganda bila pemilik tidak langsung mengambil kendaraannya di penampungan. Pembayaran denda dilakukan melalui ATM Bank DKI untuk menghindari pungutan liar. Sebelumnya sejumlah sanksi mulai dari penggembosan ban, cabut pentil dan juga sanksi tilang sudah dilakukan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun hal itu tidak menimbulkan efek jera. Ya pemirsa, kebijakan retribusi derek parkir liar diharapkan dapat menertibkan parkir liar di badan atau bahu jalan. Pasalnya cara penertiban selama ini tidak berujung dari jeranya pengendara melakukan parkir secara liar. Nah, lalu apakah ada denda dapat membuat efek jera? Untuk membahasnya kita telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Ini ada Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Syafrin Liputo, dan juga Wasekjen Masyarakat Transportasi Indonesia, Ahmad Izul Waro. Selamat siang Pak Syafrin, Mas Izul, terima kasih telah datang. Saya langsung saja ke Pak Syafrin nih dari pihak Pemprov DKI begitu kan. Ini kan banyak sekali gitu untuk membuat dan menertibkan pengendara agar tidak parkir liar, dibuat banyak sekali cara-cara begitu. Seperti yang tadi disebutkan ada pencabutan pentil begitu, terus penggembokan ban. Nah, sekarang ini diadakan dengan cara denda Rp500.000. Ini yang bikin beda apa? Apakah mungkin berbeda nanti efeknya dengan penertiban cara-cara sebelumnya begitu? Ya, baik. Permasalahan parkir liar memang sudah sangat krusial di Jakarta. Karena parkir liar mengkooptasi badan jalan, kemudian mengganggu lalu lintas sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa di kawasan-kawasan di mana parkir liar itu ada. Nah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu melakukan kajian dan evaluasi terhadap hal ini, di mana berdasarkan kajian setelah dilakukan berbagai macam upaya untuk menertibkan itu, tidak sampai ke akar permasalahan. Akar permasalahannya ternyata adalah bahwa ada masyarakat yang ingin beraktivitas membawa kendaraan pribadi, kemudian ingin parkir di badan jalan. Nah, keinginan itu yang sekarang yang kita coba cut off. Jadi keinginan itu adalah pemiliknya, keinginan Anda untuk parkir di badan jalan kita cut off, kemudian kalau Anda masih ingin itu, Anda akan diderek dan kena retribusi Rp500.000. Warga Jakarta pasti, saya nggak mau kena bayar retribusi Rp500.000. Selama ini begitu kita cabut pentil, wah itu masih Rp10.000, Rp5.000 nggak jadi masalah. Tetapi begitu kita terapkan retribusi Rp500.000, baru semuanya, wah angkanya gede, angkanya besar. Nah itu yang kita coba dorong, sehingga ada efek jera bagi masyarakat. Dan kemudian mereka parkir di tempat-tempat yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan. Dan kemudian badan jalan yang tadinya terkooptasi oleh parkir liar bisa dioptimalkan untuk kelancaran lalu lintas. Demikian Mbak Ira. Oke, Pak Syafrin, tadi Anda katakan bahwa adalah dari Pemprov melakukan kajian survei begitu. Itu kajiannya seperti apa? Ditanyakan satu-satu begitu untuk ke masyarakat? Tentu, untuk mengetahui bahwa memang sumber akar permasalahannya adalah keinginan masyarakat untuk parkir di badan jalan. Ya, tentu kajian dan evaluasi itu dilakukan secara jauh-jauh hari, sehingga dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 itu dimasukkan dalam hal yang diatur. Apabila dalam peraturan daerah sebelumnya itu tidak diatur, maka di peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 itu kita masukkan. Dan sejak tahun 2012 sampai saat ini itu kita persiapkan dengan baik sistemnya, diantaranya adalah dengan kita menerapkan less cash di dalam proses pembayaran retribusi.
Kami bekerja sama dengan perbankan, dalam hal ini Cash Management System Bank DKI. Mungkin secara detail nanti ditahan dulu Pak, kita masih ada beberapa segmen berikutnya. Ini kalau Mas Izul melihatnya bagaimana nih? Ini ada penertiban baru, denda 500.000, menurut Anda efektif tidak kira-kira? Yang pertama saya mengucapkan selamat ya, ini kreativitas yang luar biasa gitu loh, dari cabut pentil, terus penggembokan, sekarang denda maksimal. Ini maksudnya apa nih, kreativitas? Nah, ini sambil tertawa ngomongnya Mas. Bukan gitu, artinya expose publik ini menjadi luar biasa. Nah, ini kita harapkan ada kontinuitas setelah ini. Artinya ada, kan tujuan dari penertiban ini adalah membuat masyarakat disiplin. Untuk membuat masyarakat disiplin tentunya dimulai dari petugasnya dulu yang disiplin. Disiplin dalam apa? Disiplin dalam menertibkan mereka yang bandel gitu. Kalau yang bandel ini ditertibkan secara kontinu, saya yakin ke depan akan efek jerahnya akan berlanjut secara kontinu pula. Tetapi ketika petugasnya sendiri kedisiplinannya mungkin agak kendor, suatu saat bisa jadi ya namanya manusia, ya tapi sayangnya itu pasti akan berimbas pada kendornya kedisiplinan masyarakat. Makanya saya harapkan agar semakin banyak tools ya, mulai dari tadi yang kita sebutkan bahwa ada cabut pentil, ada penggembokan, ada tilang, ada sekarang tilang maksimal gitu. Itu semuanya kalau diterapkan secara bersamaan, paralel dan juga secara kontinu, diharapkan efeknya pun akan maksimal. Oke, gitu. Baik. Kalau dari menurut Mas Izul begitu ya, tadi kan Anda katakan masalah ketertiban. Kalau dilihat dari yang kemarin-kemarin, penyebab kira-kira tetap terjadi lagi ini karena siapa yang tidak tertib? Apakah masyarakatnya atau juga petugasnya? Yang mana yang lebih pertama krusial? Gini, pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta kan luar biasa pesat ya. Artinya selain menyebabkan kemacetan, kebutuhan akan ruang parkir juga meningkat pesat. Baik. Nah, inilah yang harusnya ada semacam roadmap ya, atau cetak biru rencana pemerintah terhadap pengelolaan parkir ya. Khususnya parkir, terus kontribusinya terhadap transportasi secara umum bagaimana, ini yang mestinya dibuat dan dipublish ke masyarakat. Karena apa? Karena parkir ini sebenarnya kan memang sengaja dibatasi ya dalam rezim undang-undang yang baru, itu memang disengaja dibatasi agar masyarakat itu sedikit dipush, sedikit dipaksa untuk beralih ke angkutan umum gitu. Nah, ini kan bagikan buah si malakama ya, artinya angkutan umumnya sudah siap belum gitu. Baik, ini buah si malakama akan kita bahas di segmen berikutnya, ditahan dulu. Pak Safrin juga kita tahan dulu. Ya pemirsa, Dialog Jurnal Silang akan kembali setelah jeda berikut ini.